Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi dan lingkungan kerja psikologi industri. A. Kompetensi. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi. Yang pertama didefinisikan Spencer dan Spencer 1993 sebagai an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced affecting an or superior performance in a job or situation. Definisi tersebut menegaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang memiliki hubungan kausal dengan kinerja yang efektif atau unggul menurut rujukan kriteria dalam situasi pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi adalah sesuatu yang membantu seseorang melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Dari definisi di atas, kita menemukan 5 istilah penting karakteristik dasar, referensi kriteria, hubungan kausal, kinerja unggul, dan kinerja efektif. Untuk memahami istilah-istilah itu, berikut adalah penjelasannya. A. Karakteristik dasar. Sebagai kepribadian seseorang yang cukup dalam dan bertahan lama. Dalam definisi ini, karakteristik dasar mengacu pada motif, ciri pribadi, konsep diri, dan nilai-nilai seseorang. B. Kriteria referensi atau bisa disebut criterion referenced, berarti bahwa kompetensi dapat diukur berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Di sini, karyawan yang berkinerja unggul, biasa dan rendah diamati dan dipelajari secara sistematis untuk mengetahui apa yang membentuk kinerja unggul, biasanya dan rendah tersebut. C. Hubungan kausal atau sebab akibat mengindikasikan bahwa keberadaan suatu kompetensi dan pendemonstrasiannya memprediksi atau menyebabkan suatu kinerja unggul. Kompetensi seperti motif dan konsep diri memprediksikan keterampilan dan tindakan. Keterampilan dan tindakan ini pada gilirannya memprediksi hasil kinerja dan pekerjaan. D. Kinerja unggul, superior performance, mengindikasikan tindakan pencapaian dari 10% tertinggi dalam suatu situasi kerja. E. Kinerja efektif. Effective performance adalah batas minimum level hasil kerja yang dapat diterima. Ini biasanya merupakan garis batas di mana karyawan yang hasil kerjanya di bawah garis ini dianggap tidak kompeten untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seperti yang disebutkan di atas, di dalam kata kompetensi terdapat istilah karakteristik dasar. Di dalam kompetensi, menurut Palan 2007, terdapat 5 jenis karakteristik. Yang pertama, A. Pengetahuan. Pengetahuan merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran, seperti pengetahuan seorang ahli bedah tentang anatomi manusia. B. Keterampilan. Keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan, seperti keahlian ahli bedah untuk melakukan operasi. C. Konsep diri dan nilai-nilai. Konsep diri dan nilai-nilai pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang. Contohnya adalah kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi, seperti kepercayaan diri ahli bedah dalam melaksanakan operasi yang sulit. D. Karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi merujuk kepada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau penglihatan yang baik, merupakan karakteristik pribadi yang diperlukan ahli bedah, seperti juga pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. E. Motif. Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan. Contohnya ahli bedah dengan orientasi antar pribadi yang tinggi mengambil tanggung jawab
pribadi untuk bekerja sama dengan anggota lain dalam tim operasi. 2. Jenis kompetensi. Palan 2007 menyatakan ada 4 jenis kompetensi: kompetensi inti, kompetensi fungsional, kompetensi perilaku, dan kompetensi peran. Berikut ini penjelasan singkat tentang kompetensi-kompetensi itu. A. Kompetensi inti. Kompetensi ini ada pada level organisasi. Organisasi menginginkan kompetensi dan nilai-nilai inti berlaku universal di seluruh organisasinya. Kompetensi inti biasanya diidentifikasi melalui diskusi kelompok, biasanya diidentifikasi. B. Kompetensi fungsional. Kompetensi yang mendeskripsikan kegiatan kerja dan output seperti pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kompetensi ini berhubungan dengan level posisi. Untuk mengembangkan kompetensi fungsional, kita dapat merujuk pada database kompetensi yang mungkin sudah dikembangkan oleh asosiasi industri terkait. C. Kompetensi perilaku. Kompetensi perilaku ialah karakteristik dasar yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kompetensi ini ada pada level individu. Kompetensi ini dapat diidentifikasikan dengan menggunakan basis data generik atau teknik wawancara perilaku. D. Kompetensi peran. Kompetensi berkaitan dengan level posisi. Kompetensi ini merujuk pada peran yang harus dijalankan oleh seseorang di dalam sebuah tim. 3. Model kompetensi. Bisa kita lihat di sini ada gambar model piramida kompetensi, mendeskripsikan perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik yang dibutuhkan untuk menjalankan peran secara efektif dalam organisasi dan digunakan sebagai alat SDM untuk melakukan seleksi, pelatihan, dan pengembangan, penilaian, dan perencanaan suksesi. Mengidentifikasi dan memetakan kompetensi-kompetensi ini agar kompleks. Model kompetensi mencakup baik aspek bawaan dan aspek yang dipelajari. Ini pada dasarnya merupakan piramida yang dibangun atas landasan talenta alami yang memadukan jenis-jenis keterampilan dan pengetahuan yang bisa dikuasai melalui usaha belajar dan pengalaman. Di puncak piramida adalah seperangkat perilaku spesifik yang merupakan manifestasi semua kemampuan alami dan yang dipelajari. 4. Kategori kompetensi. Bisa kita lihat di sini ada tabel kategori kompetensi. Yang pertama ada task achievement, yaitu kompetensi yang diasosiasikan dengan melakukan pekerjaan dengan baik. Standar kompetensinya yang pertama ada orientasi hasil, yang kedua mengelola kinerja, yang ketiga inisiatif. 2. Ada relationship, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan komunikasi dan bekerja sama dengan baik dan memenuhi kebutuhan mereka. Standar kompetensinya yaitu yang pertama ada kerja tim, yang kedua orientasi pelayanan, yang ketiga kesadaran organisasi. Yang ketiga ada personal attributes, yaitu kompetensi yang ada di dalam individu dan yang terkait dengan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Standar kompetensinya yaitu yang pertama integritas dan kejujuran, yang kedua pengembangan diri, yang ketiga ada ketegasan. Yang keempat ada manajerial, yaitu kompetensi yang secara spesifik terkait dengan manajemen, supervise, dan pengembangan orang. Standar kompetensinya yang pertama membangun kerja tim, yang kedua memotivasi orang lain, yang ketiga memberdayakan orang lain. 5. Ada leadership, kompetensi yang terkait dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Standar kompetensinya yang pertama kepemimpinan visioner, yang kedua berpikir strategis, yang ketiga ada orientasi kewirausahaan.
5. Kompetensi kerja. Bisa kita lihat ada tabel kompetensi kerja. Yang pertama, integritas. Penjelasannya yaitu kemampuan menjaga dan mempromosikan standar dan nilai organisasi sosial dan etis dalam perilaku aktivitas-aktivitas baik internal maupun eksternal. Yang kedua ada inisiatif, mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan dan melakukannya sebelum diminta atau sebelum situasi menuntutnya. Yang ketiga, pengaruh, kemampuan meyakinkan orang lain untuk mendapat dukungan. Yang keempat, orientasi pelayanan, kemampuan menunjukkan kepedulian untuk memuaskan pelanggan eksternal dan internal. Yang kelima, pemahaman interpersonal, kemampuan melihat, menafsirkan, dan memperkirakan keprihatinan dan perasaan orang lain dan mengomunikasikan kesadaran ini secara empati kepada yang lain. Keenam, kesadaran organisasi, kemampuan mengatasi masalah dengan orang lain. Ketujuh, berpikir analitis, kemampuan mengatasi masalah dengan pendekatan logis, sistematis, dan runut. Kedelapan, berpikir konseptual, kemampuan menemukan solusi yang efektif dengan mengambil sudut pandang yang holistik, abstrak, atau teoritis. 9. Komunikasi, kemampuan melakukan komunikasi secara terbuka dan bersedia berbagai informasi. Ke-10, berorientasi prestasi, berfokus pada hasil yang dikehendaki oleh unit kerja atau menetapkan sasaran yang menantang. B. Lingkungan kerja. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan kerja. Menurut Lawyer dan Ledford dalam Sony 2004, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Misalnya kebersihan, musik, dan sebagainya. Semangat atau kegairahan kerja pada karyawan dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain besarnya kompensasi yang diberikan, penempatan yang tepat, latihan, rasa aman, motivasi, promosi, dan salah satu faktor lain yang dapat memberikan motivasi dalam pelaksanaan tugas, yaitu lingkungan kerja. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Maka setiap lembaga atau organisasi haruslah mengusahakan agar faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan kerja diusahakan sedemikian rupa sehingga mempunyai pengaruh yang positif. 2. Kondisi tempat kerja. Telah diakui umum baik oleh para pakar maupun oleh para praktisi manajemen bahwa kondisi fisik tempat kerja yang menyenangkan diperlukan dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas kerja. Kondisi fisik yang menyenangkan sangat berperan dalam pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja dan bahkan juga dalam mencegah terjadinya kejenuhan dan kebosanan. Hal-hal yang dimaksud dengan kondisi fisik yang menyenangkan antara lain: A. Ventilasi yang baik, yang memungkinkan masuknya udara segar ke tempat pekerjaan. B. Penerangan yang cukup, penting dalam pencegahan kecelakaan. C. Adanya tata ruang yang rapi dan perabot yang tersusun sehingga menimbulkan rasa estetika. D. Lingkungan kerja yang bersih, yang menimbulkan rasa senang berada di tempat pekerjaan dalam waktu yang cukup lama. E. Lingkungan kerja yang bebas dari polusi udara untuk mempermudah pemeliharaan kesehatan karyawan. Yang ketiga, mengubah lingkungan untuk meningkatkan semangat kerja. Menurut Anne Bruce 2007, mendorong semangat kerja dapat dilakukan dengan mengubah lingkungan kerja sebagai berikut. A. Mencintai tempat kerja. Mengubah lingkungan kerja guna mendorong dan mendukung karyawan secara lebih positif dan berkinerja bukanlah berarti mengeluarkan banyak uang atau membuat tempat kerja yang mewah, tetapi bagaimana menciptakan tempat bekerja sehingga menyenangkan.
Bekerja di lingkungan yang indah tentu saja menyenangkan, tetapi menciptakan semangat kerja karyawan yang tinggi tidak sama dengan meja kursi kantor yang berseni atau wallpaper yang indah. Intinya adalah jika seseorang pemimpin mencintai karyawannya, maka mereka akan mencintai tempat kerja mereka. B. Jadikan tempat kerja rapi, bersih, dan lebih berkilau. Membuat orang merasa nyaman bekerja di tempat kerja itu tentu baik. Oleh sebab itu, hendaknya seorang karyawan membenahi tempat kerja. Hal itu agar tempat kerja lebih menyenangkan, lebih hidup, lebih dapat menumbuhkan inspirasi, lebih memotivasi, dan lebih cerah. 4. Implementasi 6S. A. S1 Sort. Tujuan: menyingkirkan atau membuang semua item yang tidak digunakan lagi dalam melaksanakan tugas atau aktivitas di tempat kerja. B. S2 Stabilize. Tujuan: mengatur atau menyusun item-item yang diperlukan dalam area kerja, kemudian mengidentifikasi dan memberikan label atau tanda sehingga setiap orang dapat menemukan item-item itu secara mudah dan cepat. C. S3 Shine. Tujuannya yaitu menjaga atau memelihara agar area kerja tetap bersih dan rapi. Beberapa langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama, tentukan the shine target. Perhatikan keselamatan dan keamanan kerja. Laporkan kondisi yang tidak aman. Bersihkan lantai. Tempatkan alat-alat pada shadow board dan lain-lain. Kedua, tentukan jadwal untuk melaksanakan housekeeping dan penanggung jawabnya. Yang ketiga, buat prosedur untuk melaksanakan proses shine harian secara terus-menerus. Yang keempat, tetapkan periode inspeksi secara regular untuk mempertahankan kontinuitas shine targets untuk peralatan, mesin-mesin, komputer, furniture, dan lain-lain. D. S4 Standardize. Tujuannya yaitu menstandardisasikan atau menciptakan konsistensi dari implementasi S1 Sort, S2 Stabilize, dan S3 Shine. Hal ini berarti mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar setiap waktu, doing the right things the right way every time. Beberapa tips untuk standardize adalah meninjau ulang prosedur-prosedur yang dilakukan untuk short, stabilize, dan shine 3S dan memasukkan elemen-elemen dari 3S itu ke dalam aktivitas harian. Yang kedua, menggunakan visual process dan petunjuk-petunjuk visual apa saja yang tetap untuk membantu orang mengingat atau memahami tentang hal-hal yang terjadi dan mempertahankan 3S yang telah diterapkan. Yang ketiga, menciptakan 5S agreement untuk merefleksikan keputusan-keputusan tentang siapa yang akan bertanggung jawab untuk tugas apa dan lain-lain. E. S5 sustain bertujuan untuk menjamin keberhasilan dan kontinuitas program 5S atau 6S jika dimasukkan safety atau 7S jika telah mengadopsi Lean Sigma sebagai suatu disiplin. S6 Safety. Tujuannya yaitu memberikan karyawan suatu praktik kerja yang aman dan prosedur-prosedur yang mempertahankan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, zero incidents. Selanjutnya yaitu kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. K3, nilai sosial dan politik yang berubah selama tahun 1960-an menambahkan banyak momentum terhadap gerakan mengatur keselamatan kerja. Pertambahan dramatis terhadap tingkat kecelakaan dan kematian di tempat kerja yang dilaporkan merupakan pendorong utama adanya keselamatan kesehatan kerja. Ketiga, atau
Occupational Safety and Health (OSHA). Ketiga, menetapkan 3 kewajiban kepada perusahaan. A. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. B. Mematuhi standar ketiga yang spesifik. C. Menyimpan catatan tentang kecelakaan dan penyakit di tempat kerja. 6. Mendesain ulang lingkungan kerja. A. Desain tempat kerja atau ergonomika. Ergonomika adalah ilmu mengenai merancang pekerjaan dan peralatan agar sesuai dengan kemampuan fisik individu. Misalnya, inderanya, pola gerak, batasan-batasan fisik. Beberapa cara yang digunakan untuk mendesain ulang tempat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan arus kerja. Yang kedua, mengurangi gerak fisik berulang-ulang, misalnya gerakan tari gas. Yang ketiga, menyesuaikan penerangan. Yang keempat, mengizinkan karyawan mengatur tempat kerjanya secara pribadi, misalnya dengan gambar atau tanaman. Yang kelima, menggunakan warna yang menyenangkan di tempat kerja. B. Aplikasi ergonomika dalam situasi kerja. Pada dasarnya, ergonomika mencakup 4 wilayah utama: sistem manusia, lingkungan kerja, interface manusia-mesin, dan aspek psikologi perilaku manusia. Stanks 2006. Keempat wilayah itu dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, sistem manusia. Wilayah ini berkaitan dengan orang, khususnya aspek fisik seperti stamina dan dimensi tubuh, dan aspek psikologi perilaku manusia seperti persepsi, pembelajaran, dan reaksi terhadap situasi tertentu. Ciri-ciri itu penting dalam pekerjaan. Kedua, lingkungan kerja. Stres dalam lingkungan kerja bisa memiliki dampak yang serius terhadap kinerja pegawai. Penyebab stres dari lingkungan antara lain temperatur yang ekstrim, pencahayaan yang tidak memadai atau yang didesain dengan buruk, ventilasi yang tidak memadai, tingkat kelembaban yang tinggi, bising, vibrasi debu, asap, dan radiasi. Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan tuntutan hukum merupakan persyaratan tingkat kinerja pegawai yang baik. Ketiga, manusia mesin. Pembuat dan perancang mesin kerap kali menghasilkan yang menempatkan operator dalam keadaan stres berat, baik melalui desain maupun lokasi pengendalian atau display yang dirancang kurang baik. Cukup sekian presentasi yang telah saya buat dan mempresentasikannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.